bosan? Pada zaman dahulu, hidup 7 ekor kambing kecil bersama ibu mereka di sebuah kota kecil yang sangat indah. Ketujuh anak kambing berjalan dengan riang setiap hari ke sekolah. Suatu hari, guru mereka bercerita tentang bangunan terkenal yang dibuat arsitek asal Spanyol, Antoni Gaudí. Pak Guru, apa itu arsitek? Arsitek itu adalah seseorang yang membuat cetak biru bangunan-bangunan yang kita lihat di sekitar kita, seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit. Mereka mengikuti peraturan dalam pembangunan dan memastikan bangunan itu aman. Anak-anak, tahukah kalian kalau Gaudí menggunakan alam sebagai inspirasinya membuat bangunan? Dia merancang interior dinding yang menyerupai kulit kayu dan tangan spiral yang mirip seperti cangkang siput. Guru, aku ingin sekali melihat bangunan-bangunan itu. Di mana aku bisa melihatnya? Kalian bisa melihat bangunan-bangunan itu berada di Barcelona, Spanyol. Sepulang sekolah, anak-anak kambing itu pulang dan ibu mereka menyambut semua dengan ciuman. Salah satu anak kambing bercerita pelajaran hari ini tentang arsitek dari Spanyol. Ibu, bisa kita pergi ke Barcelona? Baiklah, akhir pekan nanti kita akan pergi ke sana. Yeay! Ketujuh anak kambing sangat gembira dengan perjalanan ini. Mereka tidak bisa berhenti membicarakannya dimanapun. Semua penduduk kota, termasuk serigala, mendengar kabar tentang perjalanan mereka ke Barcelona. Mereka berangkat ke Barcelona di akhir pekan. Setelah sampai, mereka menyimpan kopernya di kamar hotel. Ibu kambing mengumpulkan anak-anaknya. Pemberhentian pertama kita adalah Taman Arsitek Gaudí Güell. Baiklah, sekarang kita pergi anak-anak. Saat ketujuh anak kambing mengikuti ibu mereka, anak yang berjalan paling belakang merasa kalau dia melihat serigala di lobi hotel. Saat mereka tiba di Taman Güell, mereka mengunjungi taman yang sepertinya terbuat dari gula dan kue. Mereka berjalan-jalan di teras yang dibuat mirip seperti ombak laut yang terbuat dari kaca dan ubin warna-warni. Saat para kambing itu berkeliling dengan gembira, serigala yang menyamar menawarkan apel dari keranjangnya kepada kambing-kambing kecil. Ternyata kambing kecil itu mengenali tangan serigala dan berlari ke ibunya. Serigala itu tahu dia tidak bisa dengan mudah membohongi kambing kecil itu. Ibu, ada sesuatu di sana. Di mana, sayang? Oh, dia sudah pergi. Aneh sekali. Lupakan saja, Bu. Berikutnya, kita ke rumah seniman Salvador Dali yang sudah diubah menjadi museum. Salah satu anak kambing melihat seniman di kerumunan, sedang melukis di sudut dan dia pikir itu serigala. Serigala mengambil kesempatan dan mencoba memasukkan anak kambing ke dalam tasnya. Serigala jahat, terima ini. Sekali lagi, serigala jahat itu gagal, jadi dia kabur. Serigala itu tidak akan menyerah. Kita semua harus hati-hati dan jangan berpisah. Iya, dia bahkan sampai menumbuhkan kumis. Dia pikir kita tidak akan bisa mengenalinya. Anak-anak, di mana kalian?
Ingat ya, jangan pergi jauh-jauh, karena serigala jahat itu bisa berada di mana saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Kami akan mengurus segalanya. Ayo kita masuk dan melihat karya seni. Malam ini kita akan menyaksikan pertunjukan flamenco. Jangan sampai terlambat ke hotel. Setelah dari museum, Ibu Kambing dan anak-anaknya kembali ke hotel dan bersiap-siap menyaksikan pertunjukan. Tarian flamenco jenis tarian apa? Para penari mencoba mengekspresikan emosi mereka dengan hentakan kaki, gerakan tangan, dan gerakan tubuh. Mereka memakai kostum spesial. Iya, gaun warna-warni, tapi kebanyakan berwarna merah. Aku penasaran. Malam nanti kita akan melihat mereka. Ayo semuanya, kita harus cepat. Malam itu, anak kambing pergi menyaksikan pertunjukan tari. Mereka tidak sadar serigala juga ada di sana. Saat pertunjukan akan dimulai, anak kambing terkecil mencurigai salah satu penarinya adalah serigala. Ibu, lihat. Shh, diam, pertunjukan akan segera dimulai. Ibu kambing tidak sadar kalau serigala ada di sana dan menikmati pertunjukan tarinya. Anak kambing paling kecil pergi ke belakang panggung untuk membongkar penyamaran. Salah satu anak kambing melihat adiknya pergi, dia pun mengikutinya. Sambil menari, serigala memperhatikan semua gerak-gerik anak-anak kambing. Jadi saat dia melihat mereka ke belakang panggung, dia keluar dari panggung sambil terus menari. Serigala menangkap anak kambing dan memasukkan ke dalam tas. Saat dia mau kabur, dia bertemu anak kambing kedua yang mengikuti saudaranya. Aku tahu kau siapa. Oh, benarkah? Kalau begitu beritahu aku siapa aku. Kau adalah serigala jahat. Lepaskan saudaraku. Tidak akan. Kau harus menangkapku lebih dulu. Pada saat itu, serigala kembali ke atas panggung. Kambing kecil yang mencoba membaur dengan para penari melihat ibu dan saudara-saudaranya di bangku penonton. Ibu kambing sangat fokus pada pertunjukan tari itu, tapi dia kaget melihat salah satu anak kambing menari di atas panggung. Oh tidak, apa yang saudaramu lakukan di atas panggung? Iya, itu saudara kita. Dan ternyata yang menari dan membawa tas itu adalah si serigala jahat. Pada saat itu, ritme tarian berubah menjadi lebih cepat. Dengan bunyi keras, serigala pun terjatuh di tengah-tengah panggung. Wig-nya terlepas dari kepalanya. Anak kambing kecil terlempar keluar dari tas yang dijatuhkan serigala. Ibu kambing langsung terbangun dari duduknya. Itu serigala jahat, tangkap dia! Ibu kambing dan anak kambing berlari ke atas panggung dan menanduk serigala. Punggungku, kakiku. Serigala jahat kabur lagi. Ayo kita lupakan kejadian tadi. Ini hari yang sangat melelahkan. Ayo kita tidur. Selamat pagi anak-anak. Coba tebak hari ini kita akan kemana? Wah, Ibu, kita mau kemana? Melihat patung Christopher Columbus. Siapa itu, Bu? Akan kuberitahu saat kita di sana.
Christopher Columbus, pelaut asal Italia, seorang penjelajah dan kolonial. Dia menyeberangi Samudra Atlantik dengan perahunya dan menemukan tempat-tempat baru. Benua Amerika salah satunya. Menarik sekali. Petualangan yang luar biasa. Aku juga ingin menjelajahi tempat-tempat yang baru. Sementara itu, serigala menyamar menjadi Christopher Columbus. Para kambing sama sekali tidak mengenalinya. Serigala itu belum menyerah dan terus mengejar mereka. Ia mendekati 3 anak kambing yang berjalan di belakang dan mengalihkan perhatian mereka dengan membicarakan tentang perahu dan laut. Ayo, akan kuperlihatkan kapalku kepadamu. Yeay! Anak-anak kambing kecil itu mengikuti serigala. Serigala naik ke atas kapal dengan anak-anak kambing. Dia membuka topi dan wignya dan menunjukkan diri aslinya kepada anak-anak kambing. Kita akan berlayar dan kalian tidak bisa kabur lagi. Coba pikirkan lagi, serigala jahat. Ayo, kita lompat. Anak kambing melompat dan menangkap layar. Layar itu hanya bisa berputar-putar di tempat karena berat anak-anak kambing dan mendorong serigala ke laut. Kalian mengalahkanku lagi. Tapi aku tidak akan menyerah. Ibu! Tolong! Mereka yang membuatku membawa perahu ini, Pak Polisi. Aku tidak bersalah. Aku bersumpah. Aku benci basah. Kami sudah melihat semuanya dari kamera pengawas, serigala jahat. Kami tahu kau bohong. Aku minta maaf. Kumohon biarkan aku pergi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Lupakan itu. Sebelumnya kau harus menjalani hukumanmu. Selama 2 bulan kau akan mengambil sampah dari pantai. Tidak. Aku benci basah-basahan. Pada zaman dahulu kala, hidup ibu kambing dan ke-7 anaknya yang bahagia di kota pesisir dengan vegetasi yang sangat subur. Ke-7 anak kambing berjalan ke sekolah dengan gembira setiap pagi. Mereka berpegangan tangan saat berjalan menuju ke sekolah. Ada apa? Perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah? Kemana? Ke tempat yang jauh sekali, Paris. Paris? Seperti di Paris, Perancis. Yeay! Anak-anak kambing sangat bersemangat dengan perjalanan ini. Mereka tidak sabar ingin segera pulang dan memberitahu kabar baik ini kepada ibu mereka. Siapapun yang sampai duluan di rumah, beritahu ibu tentang berita ini. Mereka semua berlari pulang secepat mungkin, dan saat mereka tiba, jantung mereka berdebar sangat kencang. Ibu!
Apa yang terjadi? Ada perjalanan ke Paris bersama sekolah. Itu bagus. Kalian harus mencari tahu tentang Paris. Di mana kami bisa mendapatkan informasi tentang Paris? Kita akan mencari tahu informasi itu di internet. Keesokan harinya, mereka mencetak semua informasi itu dan membacanya. Wow, museum terbesar di dunia ada di Paris dan namanya Louvre. Kita harus pergi melihatnya. Tapi kita tidak bisa menjelajahi semuanya. Kenapa tidak? Ukurannya sebesar 10 lapangan sepak bola. Jika kita melihat semua karya seni di sana dalam waktu 1 menit, akan butuh waktu 73 hari untuk bisa melihat semuanya. Tapi ada satu karya seni yang harus kita lihat, lukisan Mona Lisa. Wow, aku sudah tidak sabar. Bagaimana dengan yang ini? Ada 470.000 pohon di Paris. Itu banyak sekali. Di sana juga terdapat 173 museum dan 450 taman. Benar-benar kota budaya. Jangan lupakan Menara Eiffel dan Notre Dame. Jutaan turis datang ke sana setiap tahunnya. Aku baru saja membaca soal itu. Kita harus pergi melihat kedua tempat itu. Ayo kita tambahkan tempat itu ke catatan kita. Besok kita akan berikan ke Pak Guru. Anak-anak kambing menulis semua informasi itu sampai larut malam. Keesokan harinya, mereka memberitahu guru mereka tentang apa yang sudah mereka pelajari. Bagus sekali anak-anak. Bapak akan menyusun jadwal perjalanan kita berdasarkan catatan dari kalian. Akhirnya, tiba waktunya untuk berangkat ke Paris. Anak-anak kambing pergi tidur dengan cepat malam itu. Tapi mereka tidak bisa tidur. Mereka bolak-balik di tempat tidur. Mereka pergi ke bandara. Mereka sangat senang bisa naik pesawat untuk pertama kalinya. Yeay, kita terbang. Penerbangannya berjalan dengan lancar. Para murid saling mengobrol. Kemudian, salah satu anak kambing merasa melihat sosok yang tidak asing, duduk di baris belakang, mencoba membuat dirinya tampak berbeda. Saat dia perhatikan dengan seksama, dia menyadari kalau itu adalah serigala jahat. Dia memakai kumis palsu dan kacamata. Tapi telinganya yang panjang dan giginya yang tajam membuatnya bisa dikenali. Hei, coba lihat ke kursi belakang, tapi jangan terlalu ketara. Bukankah itu si serigala jahat? Tidak mungkin. Apa yang dia lakukan di sini? Aku ingin tahu apa yang sedang ia rencanakan. Oh, tidak. Mereka mungkin bisa mengenaliku. Apa yang dilakukan anak-anak kambing itu di sini? Aku harus sembunyi sekarang. Serigala jahat turun dari kursinya dan pergi ke kamar kecil. Dia tidak keluar sampai pesawat mendarat. Begitu mereka tiba di Paris, mereka pergi menuju ke hotel. Serigala jahat mengikuti mereka sambil tersenyum licik. Jadi, kita bertemu lagi. Bersenang-senanglah selagi kalian bisa, anak kambing nakal. Dia yang tertawa terakhir akan tertawa paling keras. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Menara Eiffel. Mereka berdiri di bawah menara itu dengan penuh rasa kagum karena tinggi dari menara itu. Ini terlihat lebih bagus dibandingkan yang di buku.
Ayo, kita naik ke atas menara ini dan melihat pemandangan. Pemandangan dari puncak menara sangat indah, dan semuanya tampak sangat kecil. Setelah mereka makan, mereka langsung pergi ke Museum Louvre. Pak Guru, kenapa di sini ramai sekali? Museum adalah tempat di mana benda-benda berharga disimpan. Jadi banyak orang suka datang dan mengunjunginya. Museum menyimpan perjalanan sejarah dunia. Setelah mengantri, mereka membeli tiket dan masuk ke dalam museum. Serigala jahat berada tidak jauh di belakang mereka. Dia terus mengikuti mereka. Anak-anak berkeliling di museum itu. Mereka berhenti di depan setiap karya seni dan membagikan informasinya kepada teman-temannya. Guru mereka merasa sangat bangga pada mereka. Di akhir kunjungan di museum yang menyenangkan itu, mereka berhenti di depan karya seni yang paling bernilai tinggi di museum itu, lukisan Mona Lisa. Serigala jahat memanfaatkan kerumunan di sana untuk mendekati anak-anak kambing itu. Salah satu anak kambing sedang bercerita tentang Mona Lisa kepada temannya. Kau anak kambing nakal, sekarang kau tidak bisa apa-apa lagi. Sudah kuduga, itu adalah serigala jahat yang berada di pesawat. Anak-anak kambing berlarian, berteriak, dan tempat itu menjadi kacau. Kekacauan pecah. Pengunjung yang lain juga ikut berlarian ke sana kemari tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tapi serigala jahat tetap di tempatnya. Dia memiliki niat yang berbeda. Mengambil kesempatan dari kekacauan itu, dia ingin mencuri lukisan Mona Lisa dan mencoba untuk kabur dari museum itu. Dia ingin menjual lukisan itu agar bisa menjadi kaya raya. Di tengah-tengah kebingungan itu, tidak ada yang melihat serigala jahat mencuri lukisan itu. Tapi anak kambing yang paling kecil melihat apa yang terjadi. Dia tahu dia harus menghentikan serigala jahat. Saudara-saudaraku, dengarkan suaraku supaya kalian bisa menemukanku. Anak-anak kambing yang lain mendengar suaranya dan langsung menuju ke arahnya. Apa kau baik-baik saja? Apakah penjahat itu menyakitimu? Tidak, dia kemari bukan untuk menyakiti kita. Wow, kenapa dia kabur? Dan apa itu yang ada di tangannya? Rencananya adalah menggunakan kita untuk menciptakan pengalihan dan mencuri lukisan berharga itu. Kita harus bisa merebut lukisan itu kembali. Apa hal yang paling dibenci oleh si serigala? Mandi tentunya. Kita semua tahu kalau dia itu bau sekali. Kalau begitu, ayo kita mandikan dia. Bagaimana? Kau masih punya katapelmu, kan? Iya. Bagaimana dengan kelerengmu? Tentu saja. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Setelah selesai menyusun rencana mereka, kedua anak kambing berlari mengejar serigala. Anak kambing yang memiliki ketapel menembakkan kelereng di alat pemadaman api di lobi, tempat di mana serigala pun lari. Alat pemadam apinya langsung menyala begitu kelereng itu mengenainya. Serigala itu benar-benar dibuat kaget. Apa yang terjadi? Dari mana asalnya air ini? Aku benci basah-basahan. Kelereng lain yang ditembakkan ketapel mengenai alat pemadam api yang lain. Lantai pun jadi banjir. Serigala itu terpeleset dan terjatuh bersama lukisannya. Petugas keamanan museum langsung menangkapnya.
lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci, Mona Lisa, dikembalikan di tempatnya semula. Kemudian di hari yang sama, manajer museum berpidato mengucapkan selamat kepada ketujuh anak kambing atas keberanian mereka dan memberikan mereka hadiah yang indah. Saat mereka pulang, ibu dan penduduk kota merasa sangat bangga. Mereka menggendong anak-anak kambing itu di pundak mereka menuju ke sekolah. Dan bagaimanakah dengan serigala jahat? Pertama, dia harus berada di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Dia dituntut dengan pasal pencurian. Sebagai hukuman, dia harus membersihkan lantai museum selama 1 tahun penuh. Dia menyesali semua yang telah diperbuat, tapi semua sudah terlambat. Pada zaman dahulu kala, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup dengan bahagia di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Setiap pagi, ketujuh anak kambing berangkat ke sekolah dengan gembira setiap hari. Hari terakhir di sekolah, akhirnya semua akan menerima laporan nilai hari ini dan liburan musim panas yang menyenangkan sudah menunggu. Hore! Kita sudah mendapatkan kartu nilai kita. Ayo kita mulai liburan. Mereka bergegas memasuki gerbang kebun dan mengetuk pintu secara bersamaan. Saat ibu kambing membuka pintu, anak-anak kambing yang bersandar di pintu langsung jatuh. Coba lihat siapa ini, anak-anak kambingku. Kami sudah mendapatkan hasil nilai kami, Bu. Kami ingin jadi yang pertama menunjukkan kepadamu. Lihat punyaku dulu. Tidak, punyaku duluan. Karena kalian sudah resmi liburan, Ibu akan memasak makanan favorit kalian untuk merayakannya. Yeay! Katakan, kalian mau apa untuk makan malam? Pizza! Baiklah. Kita buat pizza kalau begitu. Ayo kita buat bersama. Yeay! Bersama-sama mereka membuat pizza raksasa yang lezat, menambahkan berbagai macam bahan. Mereka masukkan pizza ke dalam oven. Saat pizzanya siap, aromanya sangat lezat. Anak-anak kambing pun menghabiskan semuanya. Anak-anak, Ibu punya kejutan untuk kalian. Aku suka kejutan. Ibu sudah memesan liburan untuk kita. Liburan? Kemana? Ibu sudah memutuskan untuk membawa kalian ke London di musim panas ini. Yeay! Kita akan pergi ke London. Setelah menggosok gigi, mereka berkumpul di ruang keluarga dan mulai mengumpulkan informasi tentang London. Wow, kotanya hampir berumur 2000 tahun. Kota itu seperti museum terbuka. Ada sungai panjang yang mengalir di sana. Oh, coba lihat apa yang kutemukan. Apa yang kau temukan? Sepertinya mobil-mobil di Inggris semuanya rusak. Kenapa kau bilang begitu? Lihat, kemudinya berada di sisi yang salah. Di Inggris lalu lintas berada di sisi yang lain dan itu berbeda bagi kebanyakan negara lainnya. Aku mau pergi sekarang. Ayo kita tidur cepat malam ini, kita harus menyiapkan segalanya besok. Kemudian liburan seru sudah menunggu kita. Pertama, mereka pergi untuk membeli tiket kereta.
keadaan di agen travel sangat penuh. Bu, boleh aku menunggu di luar? Di sana ramai sekali. Baiklah sayang, kau tunggu di sini. Jangan bicara dengan orang asing. Ibu akan segera kembali. Ibu kambing tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya saat dia memasuki agen travel. Seperti biasa, serigala jahat mengincar mereka. Halo, kambing kecil. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Aku tidak sendirian, ibuku ada di dalam. Aku sedang menunggunya. Benarkah? Kau anak yang sangat baik. Seandainya semua anak bisa sepertimu. Si kambing kecil percaya dengan serigala yang bicara dengan manis dan bersahabat. Terima kasih, tapi ibuku melarangku bicara dengan orang asing. Aku adalah teman lama ibumu. Aku tadi lewat dan kupikir aku harus menyapanya, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Jadi aku putuskan untuk menyapamu saja. Aku harus memberitahu ibu. Tidak. Jangan ganggu dia. Katakan padaku, kau sedang apa di sini? Besok kami akan pergi liburan. Kami sedang bersiap-siap. Bagus sekali. Kau mau pergi kemana? London. Jadi kau akan pergi ke London? Aku mengerti. Aku selalu ingin mengunjungi kota itu. Aku juga. Kemudian, serigala jahat dan ibu kambing melihat satu sama lain. Ibu kambing menyadari apa yang terjadi dan langsung lari menuju anak kambing. Oh, iya. Aku harus pergi. Sampai jumpa, ya. Hampir saja. Sedikit lagi aku berhasil. Dia mendapatkan ide yang bagus. Menurutnya, bisa memiliki kesempatan yang sama di London. Tentu saja. Kenapa aku tidak berpikir dari tadi? Keesokan harinya, ibu kambing dan ketujuh anak kambing naik kereta. Serigala jahat sambil menyamar mengikuti mereka dari belakang. Dia mengenakan topi besar. Topinya besar sekali, sampai tersangkut di pintu. Kejadian itu membuat semua orang memandangnya. Kenapa semua orang memandangiku? Aku tidak akan pernah tahu. Serigala duduk dengan susah payah karena topinya. Ketujuh anak kambing menikmati perjalanan kereta. Mereka menikmati pemandangan dan bermain bersama. Keretanya berhenti. Kita sudah sampai di London. Yeay! Mereka pun pergi ke hotel dan meninggalkan koper mereka di sana. Serigala jahat mengikuti mereka. Dia berniat menculik salah satu anak kambing itu begitu dia punya kesempatan. Bu, ayo kita lihat Big Ben dulu. Itu jam menara yang besar. Kemudian kita naik biang lala terbesar di dunia. Tapi hati-hati dengan lalu lintasnya. Kita tidak mau kalau sampai terjadi kecelakaan. Mereka pergi ke Big Ben. Tinggi sekali. Berat belnya 13 ton. Wow.
Pemberhentian berikutnya adalah istana mewah tempat sang ratu tinggal. Ibu lihat, ratu melambaikan tangan ke arah kita dari balkon. Beruntung sekali kita bisa melihat yang mulia Ratu Elizabeth II. Mahkotanya besar sekali. Mereka bergembira bersama-sama. Di Taman Hyde, mereka menikmati tumbuhan yang subur dan melihat tupai bermain. Mereka makan siang di tepi danau, bermain bola, dan berbaring di rumput. Baiklah, sudah waktunya untuk melihat London Eye, biang lala terbesar. Kalau kalian sudah siap, ayo kita pergi. Kami sudah siap. Ibu kambing merasakan ada sesuatu yang salah. Kemudian dia menyadari kalau anak kambing yang paling kecil hilang. Anak-anak, mana adikmu? Di sini. Kembalikan dia padaku, serigala jahat. Ambil dia kalau kau bisa. Dia pergi ke biang lala. Aku tahu jalan pintas yang kutemukan di internet. Ikuti aku. Mereka melalui jalan pintas dan bisa mengejar serigala di bawah biang lala. Ibu kambing dan anak-anak kambing mengepung serigala jahat. Dia pun tidak bisa kabur lagi, maka dia pun melompat ke biang lala. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Ibu kambing menghentikan biang lala saat kapsul serigala sampai di bagian puncak. Anak-anak kambing lainnya mulai memanjat ke atas. Ayo kita goyang kapsulnya untuk membuatnya ketakutan. Tolong, selamatkan aku. Aku tidak suka ini. Tolong. Serigala sangat ketakutan sampai dia harus melepasi anak kambing kecil untuk berpegangan kepada tiangnya. Kumohon, stop. Aku menyesal. Kau tidak bisa lolos begitu saja, serigala jahat. Kau harus membayar atas perbuatanmu. Serigala jahat sudah tidak tahan lagi dan dia melompat ke Sungai Thames. Polisi sungai yang melintas akhirnya menangkapnya. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, sayangku. Dengan banyaknya penjahat seperti si serigala, kita harus selalu berhati-hati. Kau benar, Bu. Ibu kambing dan ketujuh anak kambing melupakan insiden ini dan kembali menjelajahi London. Mereka mengambil banyak foto dan berlibur dengan gembira. Kemudian mereka kembali ke pertanian dengan banyak sekali kenangan indah.